Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Sebenarnya kabar saya kurang baik Ibu. Oh iya, kalau tidak salah kamu selfie dari kelas MIPA 2 ya? Iya Ibu, benar sekali. Oh iya, tadi selfie habis belajar apa, Nak, di sekolah? Fisika Ibu. Bagaimana dengan pelajarannya tadi? Lumayan menyenangkan Ibu. Oh, baiklah. Ada perlu apa, Nak, selfie sehingga menghubungi Ibu malam ini? Saya ingin konseling dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh iya, Ibu ada waktu. Ibu senang sekali bisa berbicara dengan kamu. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah Ibu, baru kali ini saya konseling. Oh, baiklah. Sebaiknya Ibu jelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu Anda agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang ada sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana? Kamu sudah paham? Begitu ya Ibu, saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Baik, pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30-45 menit. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita akan adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Bagaimana? Baik, setuju. Baik, setuju Ibu. Baiklah, coba ceritakan pada Ibu masalahmu saat ini. Begini Ibu, misalnya di kelas ada teman yang dimarahi oleh guru. Begitu toh Bu, saya langsung ketakutan, deg-degan begitu. Begitu rasanya Ibu. Oh, baik. Coba kamu ceritakan pada saya bagaimana itu bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi. Begini Bu, dulu saya baik-baik saja. Tapi semenjak tante saya sukses dan dia menjadi orang kaya, ia malah sombong dan berkuasa di keluarga kami. Ia mempunyai anak tunggal dan sangat dimanja. Dan siapa saja yang membuat anaknya menangis pasti dimarahi habis-habisan. Dan saya selalu kena sasarannya Ibu. Karena saya juga yang paling tua, pernah suatu ketika kami bermain. Tiba-tiba sepupu saya bertengkar dengan saudara yang lain. Dan saya dimarahi habis-habisan. Ini terjadi sering sekali, Bu. Jadi sejak itu saya kalau ada orang marah-marah pasti gemetar dan ketakutan. Oh ya, Ibu memahami perasaanmu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Dan kamu sekarang sedang mengalami trauma akibat tante kamu yang sering memarahimu. Bagaimana menurutmu? Ya, begitulah Ibu. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah trauma dan cemas. Ya Ibu, dan saya ingin sekali menyelesaikan masalah ini. Bagus, ini sebuah kemajuan yang sangat saya inginkan. Oleh karena itu, saat ini sangat tepat apabila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Tujuan konseling kita ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kamu dalam mereduksi atau menurunkan intensitas ketegangan yang kamu rasakan. Maksud Ibu adalah hasil konseling ini berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan
ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Ya Bu, saya setuju. Lalu saya harus bagaimana? Ibu ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama Ibu. Kita akan menggunakan teknik desensitisasi sistematik, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas, mulai dari yang kau anggap terendah, sedang, sampai keadaan yang paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusinya. Baik Ibu, saya setuju dan saya tertarik dengan teknik yang Ibu jelaskan tadi. Baik, sekarang mari kita mulai. Coba kamu pejamkan mata kamu dan tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang ringan, sedang, hingga yang terberat. Jika kamu membayangkannya dan kamu merasa tidak sanggup atau tidak kuat, coba kamu angkat tangan kamu. Mengerti? Ya Bu, saya mengerti. Oke. Nah, Selfie tetap rileks dan coba untuk pejamkan matanya. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara atau sepupu kamu di ruang keluarga dan tante kamu ada di ruang itu juga. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Lalu tante menghampiri kalian. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras dan bayangkan raut wajahnya. Saya sangat ngeri membayangkannya, Bu. Baik, sekarang buka mata kamu. Rileks, tarik napas dan dari hidung perlahan dan keluarkan dari mulut. Hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Sudah, Ibu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya ngeri, Bu. Awalnya biasa saja, tapi ketika saya mulai membayangkan tante saya berbicara dan membayangkan wajahnya, saya merasa ngeri dan ketakutan. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasa tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir. Bagaimana? Baik, Ibu. Mari kita lanjutkan lagi. Saya sudah siap. Baiklah, saudara. Baiklah, Nak Selfie, silahkan pejamkan matanya kembali. Kemudian bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Sekarang buka matamu, rileks, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan perlahan. Saya sudah merasa lebih baik, Ibu. Bagus, kamu berhasil melewatinya. Terima kasih, Ibu. Saya menjadi sangat tenang dan juga merasa senang. Sama-sama. Jadi, kamu harus tetap sangat semangat dan juga jangan cemas atau takut lagi kalau melihat seseorang yang dimarahi atau jika tante kamu memarahimu. Iya, baik, Ibu. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Sepertinya sudah tidak ada lagi, Ibu.
Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Baik Bu, terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Ibu. Sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan menemui Ibu lagi atau menelpon Ibu. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu, Nak? Sebenarnya saya merasa kurang baik, Bu. Kalau tidak salah, kamu yang bernama Hafsah kan anak kelas 11 IPA 2 yang terkenal pandai itu ya? Iya benar, Bu. Kok Ibu bisa tahu nama saya? Ya, Ibu tahu dengan murid Ibu sendiri yang terkenal pandai dan sering dibicarakan oleh guru-guru di sekolah. Ibu bisa aja. Oh ya, tadi Hafsah mengatakan bahwa Hafsah merasa kurang baik. Memangnya kurang baik bagaimana, Hafsah? Sebelumnya terima kasih atas waktunya, Bu. Sebenarnya saya ingin bercerita, tetapi saya bingung harus bercerita dari mana. Baiklah, Hafsah. Sebelum kita menyelesaikan masalah ini, apakah Hafsah sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Tidak, Bu. Saya belum melakukan proses konseling sebelumnya. Baiklah. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu proses konseling. Proses konseling merupakan suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka dan untuk membantu konseli yang bermasalah. Dan di dalam proses konseling tersebut pula ada asas-asas yang perlu dipatuhi. Nah, yang pertama asas kerahasiaan. Jadi, Hafsah tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan Hafsah kepada Ibu, karena yang tahu permasalahan ini hanya si konseli dan konselor. Dan jika ada orang lain yang tahu tentang masalah ini, pastinya harus ada persetujuan dari Hafsah dulu, jadi Hafsah tidak perlu takut. Nah, yang kedua, asas kesukarelaan. Jadi konseli sukarela menceritakan permasalahannya kepada ibu tanpa ada paksaan dan tekanan. Nah, asas yang ketiga adalah asas keterbukaan. Jadi di sini konseli secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan Hafsah kepada ibu tanpa ada yang ditutupi pada ibu. Dan masih banyak lagi asas-asas yang lainnya. Proses konseling ini kita dibatasi waktu berkisar 45 sampai 60 menit. Dan hal penting juga yang harus Hafsah tahu bahwa dalam hasil proses konseling ini, konselilah yang bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil guna menyelesaikan permasalahannya. Nah, konselor hanya sekedar membantu dalam menangani masalah yang dialami konselir. Begitu, Nak. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, proses konseling. Sekarang saya sudah paham, Bu. Alhamdulillah jika Hafsah sudah paham. Hafsah bisa ceritakan kepada Ibu tentang masalah Hafsah yang dihadapi saat ini. Sebenarnya gini, Bu. Saya punya masalah dengan mantan pacar saya, Bu. Baiklah, Hafsah. Itu sangat memahami permasalahan yang dihadapi Hafsah. Jadi di sini Hafsah mempunyai masalah dengan mantan pacar Hafsah seperti itu ya? Ya, Bu, seperti itu. Baiklah, Hafsah bisa menceritakan masalah yang dihadapi Hafsah tentang mantan pacar Hafsah tersebut.
Baik Bu, kami sudah berpacaran lebih dari 2 tahun, dan sejak 1 minggu kemarin saya putus dengan pacar saya. Ya, teruskan Hafsah. Ketika saya sudah putus dengan pacar saya, hidup saya seperti hampa dan sangat merasakan kehilangan yang begitu berat. Saya merasa sakit hati kepada mantan saya, Bu. Kira-kira kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat Hafsah begitu sakit hati dengan cowok di masa lalunya Hafsah? Iya, Bu. Jadi dahulu mantan saya pernah berselingkuh di belakang saya. Dia meninggalkan saya begitu saja. Dia laki-laki yang pembohong. Apa yang dia janjikan ternyata semuanya palsu. Kenapa hidup ini terasa berat bagi saya, Bu? Hafsah mengatakan bahwa hidup Hafsah terasa berat. Hafsah jelaskan maksud dari perkataan Hafsah tersebut. Coba jelaskan. Iya, Bu. Saya merasa masalah ini menjadi beban bagi saya. Hingga sekarang, saya ingin sendiri dan menjadi orang yang pendiam. Saya berpikir semua laki-laki itu sama saja, Bu. Alasan apa yang membuat Hafsah beranggapan semua laki-laki itu sama? Iya, Bu. Memang semua laki-laki itu sama saja, seperti mantan saya hanya bisa mengecewakan perempuan saja. Jadi saya sekarang sudah jarang berteman dengan laki-laki lagi, Bu. Dan sudah tidak percaya lagi dengan semua laki-laki. Hal itu membuat saya takut untuk membuka hati kepada laki-laki lain. Seandainya saya tidak bertemu dengan mantan saya, mungkin saya tidak akan seperti ini. Nampaknya Hafsah mempunyai pemikiran bahwa jika Hafsah tidak mengenal kekasih di masa lalunya, Hafsah tidak mungkin akan menjadi seperti ini. Iya, Bu. Saya benci sekali dengan mantan hingga saya juga menjauh dari teman-teman laki-laki di kelas saya, Bu. Memangnya salah saya apa, Bu? Hingga dia tega memperlakukan saya seperti ini. Baiklah, terus apa yang Hafsah inginkan dalam proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Apakah saya salah jika berpikir bahwa semua laki-laki itu tidak bisa dipercaya? Saya bingung, Bu. Baiklah, jadi masalah yang Hafsah hadapi saat ini adalah Hafsah merasa tidak percaya lagi dengan laki-laki dan takut untuk bertahan dengan laki-laki lain karena Hafsah menganggap semua laki-laki itu sama saja seperti yang di masa lalunya Hafsah, hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan. Benar begitu? Ya, benar begitu, Bu. Baiklah Hafsah, dalam masalah yang dihadapi Hafsah saat ini, Ibu bantu dengan strategi restructuring kognitif, karena tampaknya Hafsah banyak berpikir negatif tentang teman-teman laki-laki Hafsah. Apakah kamu tahu restructuring kognitif itu? Oh, tidak, Bu. Nah, restructuring kognitif itu adalah Hafsah belajar mengubah pikiran negatif menjadi positif. Contohnya, Hafsah yang merasa berpikir negatif tentang teman-teman laki-lakinya, Hafsah yang menganggap semua laki-laki itu sama saja, hanya menyakiti dan mengecewakan hati perempuan. Pikiran tersebut harus dirubah karena tidak semua laki-laki itu sama seperti mantannya Hafsah. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, strategi restructuring kognitif. Ya, Bu, saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikiran negatif seperti ini, Bu. Iya, Hafsah, dan dalam proses konseling ini, Ibu akan mempergunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalah Hafsah. Apakah Hafsah setuju? Ya, Bu, saya setuju. Nah, Ibu mau menanyakan menurut Hafsah, apakah setiap laki-laki itu sama, baik dari segi fisik maupun sifatnya? Kalau menurut saya jelas beda lah, Bu.
Kira-kira menurut Hafsah, apa yang membedakan mantan Hafsah dengan teman laki-laki Hafsah selama ini? Ya, tentu beda lah, Bu. Mantan saya mengecewakan saya, sedangkan teman-teman saya itu enak diajak bercanda atau ngobrol bareng, Bu. Begitu. Sekarang saya perlu Hafsah sekarang yang perlu Hafsah bahwa sekarang yang perlu Hafsah ketahui bahwa Hafsah tetaplah adalah mantan Hafsah dan teman-teman laki-laki Hafsah tetap menjadi teman laki-laki Hafsah. Mereka saling berbeda, baik itu fisik maupun sifat mereka. Jadi, apa yang dilakukan mantan pacar di masa lalunya Hafsah akan berbeda dengan apa yang dilakukan dengan teman-teman Hafsah saat ini. Iya, Bu. Saya sadar bahwa mereka memang berbeda. Saya terlalu berpikir negatif. Nah, coba pikirkan jika Hafsah tetap dalam masalah ini dan selalu berpikiran negatif thinking, apakah Hafsah bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak, Bu. Saya harus berubah. Perubahan apa yang Hafsah bisa jelaskan? Saya harus berusaha untuk tidak lagi berpikiran negatif tentang teman-teman saya, dan saya harus berpikir positif bahwa tidak semua laki-laki yang saya kenal seperti mantan pacar saya. Alhamdulillah, kalau Hafsah bisa mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Lagi, ibu akan selalu mendukung Hafsah. Tetapi, apakah Hafsah tidak menyesal dengan keputusan yang Hafsah ambil? Tidak, Bu. Saya tidak pernah merasa menyesal. Saya sadar harus berubah, Bu. Bagus sekali Hafsah. Jika Hafsah sudah menemukan pikiran positif dari teman-temanmu, Hafsah lalu mulailah untuk berkomunikasi lagi dengan teman-temannya. Hafsah, khususnya teman Hafsah yang laki-laki. Apa Hafsah bisa? Iya, Bu. Saya yakin pasti bisa. Baiklah, hari ini Hafsah sudah bisa menyelesaikan masalah Hafsah sendiri dan sudah bisa berpikir positif dari yang berpikir negatif tentang teman-teman Hafsah dikarenakan kekasih Hafsah yang pernah membuat kecewa dan menganggap semua laki-laki itu sama dengan mantan pacar Hafsah yang hanya menyakiti dan mengecewakan perempuan. Namun sekarang Hafsah sudah mau berubah dari pemikiran Hafsah yang salah tersebut menjadi pemikiran yang positif. Kemudian sekarang Hafsah mempunyai niat untuk berteman dan berkomunikasi kembali serta saling bercanda bersama dengan teman-teman. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, bagaimana perasaan Hafsah saat ini? Saya merasa lebih lega, Bu, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Berkat bantuan Ibu. Terima kasih sekali lagi, Bu. Ya, sama-sama Hafsah. Baiklah kalau begitu, nampaknya kita sudahi berbincang-bincang sekitar 10 menit. Bagaimana jika pertemuan ini diakhiri saja? Iya, Bu. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Hafsah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu, kita telah berbicara tentang bagaimana Nak Hafsah kadang-kadang memiliki beberapa ketakutan atau kecemasan yang berkaitan dengan pengetesan, tes, menjalani tes, dan semacamnya. Coba ceritakan kepada saya tentang hal tersebut agar Ibu lebih memahami tentang apa yang terjadi dengan Nak Hafsah dalam situasi-situasi semacam itu. Saya menjadi benar-benar belum menjalani ujian, dan kondisi seperti itu memengaruhi kinerja saya karena saya sangat cemas.
Nah, Hafsa mengatakan kalau itu mempengaruhi kinerja pada tes yang Hafsa jalani. Apa yang Hafsa? Saya mengatakan seperti itu karena memang saya begitu khawatir. Apa pikiran yang terlintas di kepala bahwa Hafsa tidak akan berhasil? Ya Allah, bagaimana kalau saya tidak berhasil? Apa yang akan terjadi jika saya tidak bisa bekerja dengan baik? Bagaimana hasilnya dan hal-hal semacam itu? Hafsa mengatakan sesuatu kepada diri Hafsa sendiri. Apakah Hafsa melakukan percakapan dalam pikiran Hafsa tersebut? Saya katakan kepada diri sendiri untuk tenang. Saudari Hafsa mengatakan kepada diri Hafsa sendiri untuk tenang. Apakah Hafsa juga mengatakan hal-hal lain? Hal-hal yang kadang-kadang justru membuat Hafsa semakin cemas dan gugup? Saya akan mengatakan kepada diri saya sendiri, Anda harus bekerja dengan baik. Kalau tidak, Anda akan mendapat masalah besar. Kalau tidak akan mendapat masalah besar. Apa masalah besar? Apakah masalah besar itu? Masalah besar berarti misalnya saya tidak akan bisa mendapatkan perguruan tinggi yang baik, saya tidak lulus dan semacamnya. Ketika Hafsa mengatakan hal-hal semacam itu kepada diri Hafsa sendiri, bagaimana perasaan Hafsa? Buruk. Apakah Hafsa juga merasakan ada sesuatu yang terjadi dalam tubuh Hafsa? Perut saya, leher. Tempat lain? Tidak. Jadi kupu-kupu dalam perut dan sakit di leher. Ya, Bu. Nah, salah satu tugas yang saya berikan kepada Hafsa sebelum datang ke sesi hari ini adalah menuliskan beberapa hal yang mungkin dapat Hafsa katakan kepada diri Hafsa ketika Hafsa merasa cemas dan gugup. Kami menyebutnya cognitive self-talk. Yang dimaksud adalah ketika Hafsa berpikir dalam pemikiran Hafsa sendiri dan mengatakan berbagai hal kepada diri Hafsa sendiri, oleh karena Hafsa bisa memikirkan hal-hal negatif, kejam, dan menyakitkan. Bahkan Hafsa mulai merasakan perasaan tidak nyaman di perut dan mulai merasakan ketegangan di leher. Atau Hafsa bisa memikirkan hal-hal yang positif dan bersikap tegas. Betul, Bu. Dan jika Hafsa memikirkan hal-hal yang positif dan bersikap tegas, maka mustahil untuk memikirkan tentang Hal-hal apa-apa buruk. yang berpikir. Nah, hal-hal buruk, benar. Dan kita menyebutnya reciprocal inhibition. Pada dasarnya hal itu berarti bahwa Hafsa tidak mungkin melakukan dua hal yang berlawanan di waktu yang sama. Jadi, kalau Anda memikirkan hal-hal yang positif, yang membangkitkan semangat Hafsa, tidak mungkin memikirkan hal-hal negatif yang menyakitkan. Oke, Bu. Jadi, satu hal yang ingin Hafsa melakukannya adalah berbagi dengan Ibu tentang beberapa hal yang bisa dikatakan pada diri Hafsa sendiri. Tetapi bukan aku lebih baik bekerja dengan baik. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah besar dan tidak bisa mendapatkan perguruan tinggi yang bagus. Pikiran semacam ini benar-benar bisa membuat Hafsa cemas dan khawatir. Jadi, hal-hal apa yang bisa Hafsa katakan? Hafsa sudah menuliskannya.
Saya sudah menuliskannya untuk pekerjaan rumah, Bu. Ibu lihat Nahapsa sangat serius menghadapi masalah ini. Dan saya benar-benar menghargai usaha Nahapsa sejauh ini. Apa yang tertulis di kertas itu? Saya katakan kepada diri saya sendiri hal-hal seperti jangan khawatir karena pada akhirnya semuanya akan berjalan dengan baik. Jadi tidak ada gunanya menjadi stres tentang hal itu. Jangan khawatir dan tidak ada gunanya stres. Ada yang lain? Saya mengatakan kepada diri saya sendiri untuk mengambil nafas panjang dan rileks. Bagus, nafas panjang dan rileks. Pernahkah Nahapsa mengambil nafas panjang? Beberapa kali, kalau saya benar-benar merasa gugup, saya akan melakukannya. Nah, bagaimana rasanya? Berhasil. Oke, bersandarlah di kursi Nahapsa dan tutuplah mata Nahapsa. Ucapkan keras-keras hal-hal yang biasa Anda katakan, seperti aku harus bisa masuk perguruan tinggi yang baik, dan semacamnya, dan aku ingin kau merasakan ketegangan dalam tubuhmu. Sekarang, Ibu ingin Nahapsa mengatakan hal-hal yang menyenangkan dan membuat rileks ini kepada diri Nahapsa sendiri. Saya ingin Nahapsa mengatakan, jangan khawatir karena segala sesuatu akan berjalan dengan baik. Jangan menjadi stres, ambil nafas panjang dan rileks. Nah, bagaimana rasanya? Cukup baik, saya berhenti merasa sangat gugup dan merasa lebih positif. Rasanya seperti saya akan bisa melakukannya tanpa merasa ketakutan. Saya bertanya-tanya, apakah ini akan berhasil di kelas? Bagus. Jadi apa yang Nahapsa temukan adalah ketika Nahapsa memikirkan hal-hal yang buruk dan kejam tentang bagaimana hidup akan berakhir jika Nahapsa tidak mendapatkan nilai bagus pada saat ujian. Maka Nahapsa akan merasa benar-benar cemas dan stres. Akan tetapi, jika Nahapsa memikirkan tentang hal-hal yang menyenangkan dan membuat rileks, dan Ibu bisa melihat Nahapsa benar-benar menarik napas yang panjang, ketika Nahapsa mengatakan itu kepada diri Nahapsa sendiri, lalu Nahapsa akan merasa lebih baik dan rileks. Bagus. Bagus. Proses itu tadi disebut self-talk, dan hal itu didasarkan pada prinsip reciprocal inhibition, yang sekali lagi berarti bahwa Nahapsa tidak mungkin memikirkan hal-hal buruk dan hal-hal yang menyenangkan, dan membuat rileks di waktu yang sama. Jadi, Nahapsa memblokir semua hal yang buruk yang terlintas di benak Nahapsa. Semua hal yang menyakitkan dan membuat stres yang Nahapsa katakan kepada diri sendiri, Nahapsa blokir dengan semua frasa yang menenangkan dan membuat rileks ini. Dan itu adalah cara yang sangat membantu untuk membuat Nahapsa terbebas dari stres. Hal ini juga merupakan cara yang sangat membantu untuk menenangkan diri, sehingga bisa fokus dan menyelesaikan apa yang perlu Nahapsa selesaikan. Nah, untuk pekerjaan rumah, Ibu ingin Nahapsa mempraktikkan self-talk positif 5 kali sehari, masing-masing paling tidak selama 1 menit setiap hari, sampai Ibu bertemu dengan Nahapsa lagi minggu depan. Bagi waktunya sedemikian rupa, sehingga Nahapsa mengerjakan 1 atau 2 latihan di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Iya, terima kasih, Bu. Kalau seperti itu, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Nahapsa, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.